Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali di pembelajaran pembibitan dan kultur jaringan tanaman untuk kelas 11 PPT ya khususnya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana pembibitan itu dilakukan dan kemudian apakah sarana dan prasarana yang digunakan untuk pembibitan itu sendiri. Nah, stay tune ya. Oke. Kita akan bahas untuk pengertian persemaian itu sendiri yang kemarin sudah kita bahas ya di live Instagram. Kalau yang sudah mengikuti live Instagram, untuk persemaian atau nursery ya, itu adalah tempat atau areal kegiatan yang digunakan dalam proses pembenihan atau pembibitan tanaman. Nah, sebelum tanaman itu dipindah tanamkan atau ditanam di lahan budidaya tanaman ya, sebaiknya kita lakukan dulu yang namanya persemaian tanaman. Nah, persemaian ini juga merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproses benih atau tanaman di lapangan, seperti itu ya. Nah, kemudian tujuan dari persemaian. Tujuan persemaian merupakan kegiatan di mana benih ditanam di suatu media yang bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Nah, jadi benih itu sendiri ya, biasanya benih itu kan mempunyai karakteristik yang misalkan benihnya terlalu keras, kemudian sulit untuk berkecambah, dormansinya itu lama ya. Kemudian tujuan dari persemaian itu sendiri adalah memecah dari dormansi biji atau dormansi benih tanaman kita. Nah, kemudian tujuan lainnya itu agar si benih tadi itu maksimal tumbuhnya di lahan persemaian kita, karena lahan persemaian itu terkontrol mulai dari pupuknya, kemudian mulai dari penyiraman sinar matahari dan lain sebagainya. Nah, kemudian tujuan lain dari persemaian yaitu yang pertama adalah memberikan pertumbuhan secara maksimal, kemudian pemeliharaannya optimal, kemudian tanaman mudah beradaptasi. Yang terakhir, persemaian ini juga untuk pergantian pertumbuhan tanaman yang mati. Nah, untuk fungsinya, fungsi persemaian itu menyediakan bibit yang berkualitas dalam jumlah yang memadai. Nah, contohnya ya, fungsi lain yaitu metode penyemaian ini mampu mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, mudah dalam perawatan saat tumbuh tanaman awal, kemudian penyemaian itu membuat tanaman cepat beradaptasi dan sebagai proses filter atau sortasi tanaman ya. Jadi kalau misalkan kita membibitkan tanaman, itu kita akan tahu bagaimana kondisi tanaman yang memang betul-betul baik dan tidak baik. Nah, kalau misalkan belum disemai, kita tidak akan tahu benih yang baik pertumbuhannya itu seperti apa. Kita hanya tahu dari visualnya saja. Nah, tapi ketika tanaman itu sudah tumbuh, maka kita akan tahu tanaman yang seragam dan yang tidak tumbuh seragam. Nah, untuk itu kita akan mensortir tanaman yang bibitnya baik dan tidak baik. Nah, kemudian akan kita pindah tanamkan. Seperti itu ya. Nah, untuk jenis persemaian sendiri, ada yang persemaian yang sifatnya sementara, kemudian ada yang sifatnya tetap. Nah, untuk tempat persemaian itu ada yang berwadah ya, itu seperti polybag, gelas aqua, dan tray. Nah, itu peruntukannya itu sendiri-sendiri yang sudah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian Ibu akan membahas tentang grafik atau grafik pada pembibitan tanaman. Untuk sarana pembibitan itu ada alat, bahan, dan bangunan ya. Seperti kita tahu bahwa alat untuk persemaian pembibitan atau maintenance-nya itu ada yang namanya scope, kemudian ada cangkul, dan kemudian ada tray atau polybag, atau juga bisa gelas aqua, itu untuk alatnya.
Sedangkan untuk bahan atau media tanamnya itu ada pupuk, sekam, dan tanah dengan perbandingan 1:1:1. Diingat ya, kenapa harus 1:1:1? Ya, karena kalau misalkan lebih dari 1:1:1 atau proporsinya kurang baik, nah itu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kita tahu bahwa kalau terlalu banyak tanah juga tidak baik, kalau terlalu banyak sekam juga tidak baik. Kalau terlalu banyak tanah, itu nanti tanahnya akan mengeras ya, serta pertumbuhan akarnya itu menjadi tidak optimal. Kalau misalkan lebih banyak sekamnya, maka porositas airnya itu akan turun lebih cepat sehingga airnya itu di dalam tanah akan lolos secara cepat. Nah, kemudian bangunan di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah tempat peletakan persemaian kita. Nah, tempatnya itu bisa di laboratorium, kemudian di greenhouse atau set house. Nah, nanti kita akan bahas ya.